bahwa yang namanya program penguatan lembaga keagamaan itu yang pertama itu merupakan visi misi calon kepala daerah terpilih, ya, sehingga wajib hukumnya visi misi itu ya, menjadi RPJMD. RPJMD itu rel pembangunan di suatu daerah, dan yang namanya visi misi kepala daerah terpilih wajib hukumnya menjadi rel pembangunan 5 tahun sepanjang kepala daerah itu memimpin. Jadi program terhadap penguatan kelembagaan keagamaan itu adalah salah satu program unggulan daripada Bupati dan Wakil Bupati Kupang sekarang. Sehingga visi misi ini, program ini ya, sudah diajukan dalam rancangan RPJMD 2025-2030 yang selanjutnya sudah dibahas di DPRD, sehingga DPRD menyetujui daripada visi misi ini untuk menjadi RPJMD Kabupaten Kupang. Ya. Setelah menjadi RPJMD, maka di dalam program penguatan kelembagaan ini ada beberapa poin item program. Di antaranya adalah siara atau wisata rohani, ada pengadaan mobil, ada sidang klasis, ada pesparawi, ada pesparani, global sekolah Natal, ada Paskah. Ya, itulah penguatan lembaga keagamaan. Ya. Jadi kita punya konsep ini yang dimaksudkan membangun ini tidak hanya semata-mata membangun fisik. Ada yang namanya pembangunan karakter, ada yang namanya pembangunan sumber daya manusia, ada yang namanya pembangunan iman. Ya, dan ini kita lakukan ini, ya, ini berdasarkan visi misi kami. Karena kami terpilih, maka visi misi ini sudah harus ya, menjadi salah satu program yang ada di dalam RPJMD kita, ya, Kabupaten Kupang tahun 2025-2030. Selanjutnya, ya, kita tahu bersama bahwa kita dilantik bulan 2. Ya. Sedangkan APBD sudah jadi. Ya. Tapi ingat baik-baik, RPJMD itu 2025-2030. Artinya, visi misi yang sudah tertuang dalam RPJMD itu sudah harus dilaksanakan tahun 2025. Nah, ini kan tahun 2025. Jadi kalau program ini jalan, yang pertama karena memang ini tahun anggaran 2025 sejalan dengan RPJMD kita. Yang kedua, anggaran ini kan sudah dibahas di lembaga DPRD. Sekali lagi anggaran ini sudah dibahas, disetujui, baik itu di DPRD Kabupaten maupun sudah melalui hasil konsultasi ke provinsi. Dan tidak ada yang salah, karena ini menjadi ini visi misi kepala daerah terpilih. Ya. Sehingga pada waktu sudah disetujui, program ini ada dalam APBD perubahan 2025, ya, dan sudah tertuang dalam DPA yang ada di bagian Kisra, maka program ini dilaksanakan. Jadi kalau hari ini ada yang pertentangan, ya, kita tanya kembali, ya, motivasi apa dia melakukan pertentangan terhadap program kepala daerah. Saya kasih contoh, program makan bergizi gratis. Ini program utama dari Presiden Republik Indonesia. Pada waktu Pak Presiden, Pak Prabowo terpilih, bahkan belum dilantik saja, makan bergizi gratis sudah diuji coba dan dilaksanakan. Itu menggunakan uang APBN. Artinya siapapun kepala daerah, siapapun kepala negara, dia terpilih, wajib hukumnya visi misinya, ya, itu dijalankan. Ya. Jadi kalau hari ini ada yang protes, ya biasalah. Yang namanya buat kebaikan itu belum tentu juga semua orang suka. Yang namanya program bagus belum tentu semua orang dukung. Kita paham bersama. Itu juga tidak apa-apa, itu bagian dari koreksi. Tapi ingat, sepanjang ini tidak bertentangan dengan aturan, sepanjang ini ada tertuang dalam RPJMD, sepanjang ini ada di dalam APBD 2,
dan sepanjang ini ada dalam DPA, maka program ini dilaksanakan. Masa hanya dari angka 1 sampai 100%, bupati hanya menggunakan 1,5% dari 100% saja ditantang, dilarang. Hanya sekali lagi hanya 1,5% yang digunakan oleh bupati, wakil bupati terpilih untuk menjawab visi misi unggulan dari kami berdua. Ya, kalau kita lihat dari 0% sampai 100% itu jauh. Kami hanya ambil 1,5%. 1% itu untuk penguatan kelembagaan keagamaan. Yang kedua, ada 0,5% kita bantu kita punya adik-adik mahasiswa ya untuk mendukung studi mereka di tahap akhir. Itulah program unggulan daripada saya dan Ibu Wakil. Sehingga ya mungkin beberapa orang ini protes tidak suka. Tapi coba kalau ditanya ke seluruh daerah, program ini program yang sangat mulia, sangat bagus. Ya. Bagi saya secara pribadi, ini program utama kami berdua. Karena kami ingin memberikan yang sulung untuk Tuhan. Ya, melalui program yang kami punya. Jadi kalau ditanya apakah program ini kenapa dilaksanakan? Bagi kami berdua, dari semua program ini program utama dan kami ingin memberikan yang sulung untuk Tuhan. Ya. Itu program kami. Jadi kalau hari ini ditentang, bagi kami kan tidak bersoal. Sepanjang tidak langgar undang-undang, sepanjang tidak langgar aturan, sepanjang ini menjadi visi misi kami yang sudah tertuang dalam RPJMD, yang sudah tertuang dalam APBD, yang sudah tertuang dalam DPA, wajib hukumnya dilaksanakan. Apalagi kan sudah disetujui oleh lembaga DPRD, sudah diketok, sudah dibahas. Apanya yang salah? Ya. Jadi kalau yang tidak suka akan program ini ya didoakan sajalah. Kok masing-masing orang dengan dia punya program. Bagi kami ini program unggulan kami. Jadi kami hanya pingin berbagi dari APBD yang kita punya. Kami pingin ada kontribusi bagi lembaga-lembaga, bagi pihak-pihak, bagi orang-orang yang tiap hari mendoakan kedamaian di negeri ini. Hanya itu yang kami lakukan. Ya, masih ada 98,5% yang bisa dipakai untuk pembangunan fisik, untuk ASN, untuk masyarakat. Kita hanya butuh 1,5% untuk 1% kelembagaan, penguatan kelembagaan keagamaan, dan 0,5% untuk bantu 5.000 adik-adik kita mahasiswa di Kabupaten Kupang untuk mereka dibantu di tahap akhir supaya mereka menyelesaikan kuliah mereka. Nah, seperti itu. Kita ini mitra, ya, mitra strategis di dalam membangun. Coba kita lihat dalam setiap seremonial dan segala macam. Kita membutuhkan mereka. Kenapa setiap kegiatan seremonial ada bagian yang perlu didoakan? Masa kita hanya butuh mereka hanya untuk hal-hal begitu? Ya ada kepedulian pemerintah lah. Ingat, pemerintah dunia berasal dari Allah. Siapapun yang menjadi kepala daerah itu wakil Allah. Ya, wajar. Ya, kalau kita memberikan yang Tuhan punya. Nah, seperti itu.